Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah lama tidak jumpa karena berbagai kesibukan, sekarang baru bisa bikin video yang baru lagi. Kali ini saya bicara tentang infak berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Tidak usah berpanjang-panjang, langsung kita mulai saja. Tapi kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Infak. Dalil-dalil tentang infak, pertama dalil-dalil Al-Quran. Satu, infak itu lebih dari keperluan. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan, katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Yang kedua, harta yang dicintai. Jadi infak itu harta yang dicintai, bukan harta yang sudah nggak dipakai. Jadi kalau kita nyumbang pakaian bekas itu nggak infak hitungannya. Ini di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfikun ma tuhibbu. Hatta tunfiku ma tuhibbu. Kalian tidak akan pernah mencapai al-birra atau kebaikan sebelum kalian menimpakan sebagian harta yang kalian cintai. Nah, ini sebagian orang memberikan barang-barang yang sudah tidak dia pakai, dianggap itu sedekah atau infak. Enggak, itu sama juga buang sampah. Kita sudah tidak pakai, kita buang, daripada dibuang lebih bagus kasih orang. Jadi pakai kata daripada. Semua penggunaan kata daripada itu pasti bandingannya dengan yang lebih jelek. Daripada nggak sholat sama sekali, kan lebih baik sholat sepekan sekali. Nah, daripada ya. Jadi kalau kita ingin yang benar, jangan pakai standar daripada. Oke. Jadi yang diinfakkan itu pertama lebih dari keperluan. Ya, kalau keperluan nggak boleh ya. Kemudian kedua, harta yang dicintai, bukan harta yang tidak dipakai lagi. Berinfak malam dan siang, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Di surat Al-Baqarah 274. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajrum inda rabbihim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat imbalan dari Rabb-nya. Saya menerjemahkan ajrun bukan dengan pahala, tapi imbalan. Karena aslinya itu memang imbalan. Karena saya tidak tahu pahala itu maksudnya apa. Gitu. Nah, jadi infak itu malam ya, siang, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ada orang yang tidak mau infak terang-terangan, takut nanti dipuji. Tidak ada urusan dengan pujian orang. Yang penting kan bagaimana niat kita. Saya kasih memang harus terang-terangan ya terang-terangan. Kalau bisa sembunyi-sembunyi ya sembunyi-sembunyi. Ya. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang keempat, infak itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini surat Ali Imran 134.
Ini merupakan ciri orang takwa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi infak itu tidak nunggu lapang dulu. Ya. Sempit bisanya 1.000 rupiah ya 1.000, 2.000 ya 2.000. Kalau lapang bisa 1 juta, 1 juta. Jadi bagi orang takwa itu tidak ada hari tanpa infak. Harus ada walaupun sedikit. Ya. Dan kalau mau infak itu harus keluar rumah, kalau di rumah terus ya nggak ada yang kita temui gitu ya. Yang kelima, nah ini urutan penerima infak ini. Surah Al-Baqarah 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfikun qul man anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakina wa binas sabil. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang diinfakkan, katakanlah apa saja yang baik yang kalian infakkan, maka untuk kedua orang tua, saudara kandung, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Saya menerjemahkan akrabin itu saudara kandung, karena akrabin itu menerima waris. Jadi aku terjemahkan kerabat, sampai mana ukuran kerabat itu gitu. Kalau kerabat itu kan, kalau menurut bahasa Indonesia, itu kan tidak ada hubungan darah. Sedangkan akrabin ini menerima waris, maka saya terjemahkan saudara kandung. Jadi urutannya pertama kedua orang tua. Nah, jadi kita memberi nafkah kepada orang tua itu bukan kewajiban, tapi infak. Ya. Benar saudara kandung, anak yatim, orang miskin. Anak yatim ini anak yatim yang perlu, yang miskin ya. Kalau yang kaya ya enggak. Misalnya dulu ada orang kaya di dunia namanya Onassis. Dia meninggal anaknya yatim, dia nggak mendapat infak, kekayaan dia dari kita kan gitu. Jadi pengertian yatim di sini yatim yang tidak mampu. Jadi kalau ada dua orang miskin, yang satu yatim satu tidak, berikan yatim dulu. Gitu ya. Ada sebagian orang yang saudara kandungnya perlu pertolongan, perlu bantuan. Nggak dia kasih saudara kandung, dia malah kasih orang lain yang orang miskin. Ini salah. Kalau saudara kandung perlu, saudara kandung dulu. Kalau orang lain dulu, nilainya malah jadi minus, bukan plus di mata Allah. Ya. Yang keenam, berinfak untuk mendapatkan ridha Allah. Di surah Al-Baqarah juga, ayat 272. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian berinfak kecuali untuk mendapatkan wajah atau ridha Allah. Memang ada janji Allah bahwa kalau kita infak, nanti ada ayatnya ya. 1, Allah balas 700. Tapi itu janji Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi tanpa kita harapkan pun pasti dapat. Tetapi ridha Allah, kalau kita nggak harap, nggak dapat. Sayangnya, ada beberapa penceramah yang justru memotivasi orang infak untuk mendapatkan janji Allah itu. Jadi bukan ridhonya. Kalau ridho Allah dapat, ya janjinya pasti dapat. Tapi kalau diharapkan janji dapat, ridhonya nggak dapat. Nah, rugi kan? Ini dapat dunia, nggak dapat akhirat nanti. Nah. Yang ketujuh, tidak berlebihan dan tidak pelit. Ini ciri-ciri hamba Allah, ibadur Rahman, yang tercantum dalam surah Al-Furqan, surah 25 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina anfaqu lam yusirru wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang bila berinfak tidak berlebihan dan tidak kikir, pelit. Dia berada di antara keduanya secara wajar. Yang namanya berlebihan gimana? Tadi kan ayatnya ada. Ya, infak itu lebih dari keperluan. Kita punya keperluan, tapi kita infak juga sehingga keperluan kita terbengkalai. Nah, itu namanya berlebihan.
Keperluan ya, bukan keinginan ya. Oh, HP saya udah jadul nih, pengen ganti HP, itu keinginan. Ya. Karena dengan HP lama nggak ada masalah, tapi tugas-tugas kita tetap terlaksana. Ini misalnya kita harus bayar utang, kita bayar kontrak rumah, atau beli kebutuhan pokok, tidak terlaksana, terbengkalai karena kita infak, itu nggak boleh. Yang kedua, tidak kikir, tidak pelit. Ukuran pelit apa? Kita bisa mengeluarkan, tapi tidak mau. Gitu. Itu pelit. Artinya, sudah harta kita sudah lebih dari keperluan, ya, tapi kita tidak mau infak, itu namanya pelit. Ya. Saya pernah tahu ada orang yang untuk foya-foya duitnya gampang keluar. Begitu ada orang datang minta tolong untuk bayar sekolah anaknya, nggak dikasih. Bayar uang sekolah anaknya kalau nggak salah tuh 500.000 ya. Tapi untuk traktir kawan-kawan dia di karaoke itu habis 2 juta. Bisa. Ya, itu pelit ya. Nah, ini yang saya katakan tadi itu ya. Berinfak 1 diberi imbalan 700. Ini surat Al-Baqarah juga ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'at sanabila fi kulli sunbulatin mi'atun habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ini janji Allah. Nggak usah kita harap. Allah nggak pernah ingkar janji. Ya. Tadi sudah saya katakan yang kita harap adalah ridha Allah. Allah ridha. Ridha itu apa sih? Allah senang. Allah senang karena kita taat sama Dia. Allah senang karena kita mengikuti apa yang Dia maui. Kita juga gitu kan, kalau ada orang yang taat sama kita, mengikuti apa yang kita mau, kita kan senang sama dia. Nah, itu ridho tuh. Nah, sekarang dalil-dalil hadis. Pertama, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ini permisalan sebenarnya. Ini Bukhari 620. Saya tidak bacakan Arabnya, langsung terjemahnya saja. Dari Hafsah bin Asim, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Pemimpin yang adil. 2. Seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-nya. Ibadah ini artinya mengabdi ya. Ibadah itu artinya pengabdian. Jadi dia menyibukkan dirinya dengan pengabdian kepada Rabb-nya. Jadi ibadah itu jangan dibayangkan hanya sholat, saum, baca Quran, enggak. Semua perbuatan yang tidak melanggar syariat, yang niatnya karena mengharap karena Allah, sesuai tuntunan Allah atau tidak bertentangan dengan ajaran Allah, dan yang diharap adalah ridha Allah, rahmat Allah, cinta Allah, maka itu adalah ibadah. Ya. Jadi termasuk nyari nafkah, makan, tidur, mandi, ya. Silaturahim, bahkan piknik sekalipun, karena Allah memerintahkan kita. Ya. Zazulam fil ardi, berjalanlah di muka bumi, wa kulu min rizki, dan makanlah makanannya, rezekinya. Saya mengatakan ayat kuliner, ada di surat Al-Mulk. Oke, kita teruskan. Itu mengenai ibadah tadi ya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka tidak bertemu kecuali karena Allah, dan berpisah karena Allah. Maksudnya mereka bertemunya karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah, dan dia tidak melakukannya. Ya,
Kalau dia katakan takut tapi dia kerjakan, ya nggak masuk. Yang keenam, nah ini dia. Seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dimakan oleh tangan kanannya. Maksudnya, dia infak itu nggak dipamerin gitu loh, nggak diumumkan. Enggak. Kalau orang tahu ya nggak apa-apa gitu. Itu yang tadi yang ayatnya kan terang-terangan, ya nggak apa-apa terang-terangan, tapi bukan dia sengaja untuk memperlihatkan, tidak. Begitulah kehati-hatian dalam infak. Jadi jangan diumumkan. Nah, yang ketujuh, seorang laki-laki yang zikrullah dengan membersihkan diri sehingga kedua matanya basah karena menangis. Ini 7 orang yang mendapat naungan Allah. Salah satunya adalah yang bersedekah, ada infaknya. Nah, infak itu sepertiga harta. Dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW menjengukku pada waktu Haji Wada. Ketika itu saya menderita sakit yang hampir mengantarkanku pada kematian. Saya berkata, wahai Rasulullah, engkau telah melihat kondisi sakitku dan aku memiliki harta yang melimpah, sedangkan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Maka apakah boleh aku menginfakkan 2/3 hartaku? Beliau menjawab, jangan. Padahal hartanya banyak. Tinggal 1/3 untuk warisnya cukup. Saya bertanya lagi, bagaimana kalau setengah hartaku? Beliau menjawab, jangan. Setengah aja nggak boleh. Saya bertanya lagi, bagaimana jika 1/3? Rasulullah SAW menjawab, 1/3. Ya, 1/3. Ya. Tapi itu masih tetap banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dengan menengadahkan tangannya kepada manusia. Tidaklah kamu memberi nafkah, dengan nafkah tersebut kamu mengharap ridha Allah. Nah, maksudnya infak gitu ya. Kecuali akan diberi imbalan bahkan sampai suapan yang kamu angkat kepada mulut istrimu. Tapi syaratnya apa? Mengharap ridha Allah. Itu pasti dapat imbalan. Ya. Ajrun ya. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana berinfak dengan harta suami? Ini ada hadisnya. Ya. Ada beberapa hadis ini. Dari Ma'mar, dari Hammam, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, jika seorang wanita menginfakkan sesuatu dari hasil jerih payah suaminya tanpa seizinnya, maka bagi suaminya itu adalah setengah imbalan atau pahala. Hadis berikutnya. Dari Al-A'mash, dari Syaqiq, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang istri bersedekah dari harta suaminya tanpa menimbulkan kerusakan, maka baginya imbalan atau pahala atas apa yang diinfakkan, dan bagi suaminya adalah imbalan atas jerih payahnya mencari nafkah, serta bagi bendaharanya imbalan seperti imbalan tersebut tanpa mengurangi imbalan satu sama lainnya sedikit pun. Ini kalau ada bendaharanya ya. Kalau harta langsung dipegang istri ya cuma berdua.
Tadi itu hadis yang pertama itu kalau tanpa izin suami, suami dapat setengah. Kalau ini berarti izin suami ya, karena suami dapat bagian sama. Hadis berikutnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita berinfak dari harta suaminya tanpa membuat kerusakan, maka baginya imbalan apa yang telah ia infakkan, dan bagi suaminya apa yang telah ia usahakan, dan bagi orang menyimpannya mendapatkan seperti itu, tanpa sebagian mereka mengurangi imbalan sebagian yang lain. Jadi masing-masing dapat itu. Ya. Nah, di tempat tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW di atas mimbar bersabda, dan beliau menyebutkan mengenai sedekah, menahan diri darinya, serta mengenai sikap meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang berinfak, tangan yang di bawah adalah yang meminta-minta. Mungkin ada yang bertanya, ini kenapa jadi bicara sedekah bukan infak? Di dalam hadis itu disebutkan infak, sedekah itu adalah infak. Karena sedekah itu ada yang wajib, ada yang tidak. Sedekah wajib itu adalah zakat. Sedekah tidak wajib itu infak. Infak itu kalau kita tidak lakukan, tidak kena hukum dosa melanggar syariat. Cuman dihitung pelit, gitu aja. Ya. Kita mengabaikan peluang-peluang untuk mendapat ridha Allah. Sedangkan zakat, itu kena dosa. Ya. Tapi di dalam Al-Quran disebut sebagai sedekah. Zakat itu. Ya. Antara lain di dalam ayat tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, itu penggunaan katanya sedekah. Oke, kita teruskan. Jangan membeli barang yang sudah diinfakkan. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Al-Hamdani. Telah menceritakan kepada kami Abdul Razak dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Umar, bahwasanya dia menginfakkan kudanya di jalan Allah. Kemudian dia melihat kudanya telah dijual, maka dia berkeinginan untuk membelinya lagi ya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, jangan kamu ambil kembali sedekahmu. Jadi kalau kita sudah infak sesuatu, kita tidak boleh ambil lagi, walaupun dengan cara membeli, nggak boleh. Karena itu sudah kita lepaskan dari diri kita. Nah, ini contohnya kudanya, dia mau beli lagi, nggak boleh. Maksudnya, jangan. Itu sudah kamu infakkan. Sedekah atas nama orang tua yang sudah wafat. Gimana nih statusnya? Kita lihat. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Apakah dia mendapatkan imbalan atau pahala jika saya bersedekah untuknya? Beliau menjawab, ya. Dia berkata, oleh karena itu, saksikanlah oleh Tuhan, sesungguhnya saya infakkan kebun kurmaku ini. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan dan diakui oleh para ulama. Mereka berkata, tidak ada suatu amalan yang imbalannya sampai kepada mayit kecuali sedekah dan doa. Jadi hadisnya jelas bahwa kalau kita sedekah atas nama orang tua, nyampe, gitu ya. Kalau yang bilang, oh enggak, kan masing-masing amal ya. Rasulullah bilang nyampe, gitu ya.
Jangan menahan pemberian. Telah mengabarkan kepada kami Al-Hasan bin Muhammad dari Hajjaj. Dia berkata, Ibnu Jurayj berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Mulaikah dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair dari Asma binti Abu Bakar, bahwa ia datang menemui Nabi SAW seraya berkata, wahai Nabiullah, aku tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya apa yang telah diberikan Zubair kepadaku. Maka apakah aku boleh berinfak dengannya? Beliau menjawab, berinfaklah dan janganlah kamu menahan pemberian. Karena jika demikian Allah akan menahan pemberiannya kepadamu. Jadi kalau kita pengen infak, langsung. Ya, jangan tahan-tahan. Gitu. Ya mungkin kita bukan menahan, tapi mencari orang yang cocok. Itu beda lagi ya. Karena banyak orang yang perlu diberikan, tapi siapa yang lebih pas untuk kita berikan. Gitu. Takutlah pada neraka walaupun dengan menginfakkan sebutir kurma. Ini hadis sering kita dengar barangkali ya. Dari Khaisamah dari Abdi bin Hatim, dia berkata, Rasulullah SAW menyebutkan tentang neraka, maka wajah beliau berubah karena takut darinya, lalu beliau berlindung darinya. Coba menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berlindung dari api neraka sebanyak 3 kali, lalu beliau bersabda, takutlah kalian dari api neraka walau dengan menginfakkan sebutir kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka dengan kalimat yang baik. Ya, kalau di sana karena ada buah kurma, ya pakai kurma. Kalau di sini, ya anggur kayak buah apa? Rengkeng kayak apalah gitu ya. Intinya apa? Kita infak dengan sesuatu yang kecil sekalipun tapi bermanfaat gitu ya. Nah, jika tidak punya, ya kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini yang mana? Yang menghindarkan orang dari api neraka, yang mengantar orang kepada surga, kepada ridha Allah. Nah, itu kalimat yang baik. Ya. Memuji orang bagaimana? Memuji orang itu kalimat tidak baik. Loh kok tidak baik? Karena pujian kan hanya untuk Allah. Gitu. Jadi kalau mau bilang pinter, misalnya, oh anak pinter, alhamdulillah, kamu dibikin pinter oleh Allah. Gitu. Oh kamu pinter ya? Enggak gitu. Itu bukan pujian. Itu bukan kalimat baik. Gitu. Terus ya. Tahan sebagian harta untuk kebaikan diri. Kalau tadi ada infak itu 1/3 ya, karena untuk ahli waris, ini tahan sebagian untuk bagian diri. Dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari bapaknya berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya sebagian dari bukti ketulusan taubatku, yaitu aku tidak akan berbicara kecuali benar dan aku infakkan seluruh hartaku di jalan Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, tahanlah sebagian hartamu karena itu baik untukmu. Jadi tahan sebagian harta untuk keperluan diri sendiri. Ini kan kajian dengan kaitannya dengan ayat tadi. Infak itu lebih dari keperluan, jadi nggak boleh seluruhnya. Ya. Berinfaklah, Allah akan berinfak kepadamu. Dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Jadi kalau kita infak, Allah infak ke kita. Bentuknya belum tentu dalam duit. Nah, kalau kita kasih duit, belum tentu duit, tapi sesuatu yang lain.
Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tangan Allah berisi penuh, pemberiannya siang dan malam, pemberiannya siang maupun malam tidak pernah menguranginya. Juga beliau bersabda, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah telah memberikan nafkah atau rezeki semenjak Dia menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya Allah tidak pernah berkurang apa yang ada pada tangannya, tangan kanannya. Beliau bersabda, dan arasnya ada di atas air, di tangannya yang lain terdapat neraca, Dia merendahkan dan meninggikan. Ini jangan bayangkan Allah punya tangan kanan kiri seperti manusia ya. Allah tidak sama dengan yang lain. 11. Boleh iri kepada yang berinfak. Telah menceritakan kepada aku Salim Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan iri kecuali pada dua hal, yaitu satu, seorang diberi karunia Al-Quran oleh Allah hingga dia membacanya atau sholat dengannya di pertengahan malam dan siang. Dua, seseorang diberi karunia harta oleh Allah sehingga dia menginfakkannya pada malam hari dan siang hari. Nah, kita harus iri sama orang yang rajin infak. Gitu. Jangan iri sama orang yang rajin beli barang macam-macam. Wah, dia udah beli itu kita belum, dia udah beli ini kita belum, enggak. Tapi wah, dia udah infak sekian kita belum. Karena kita juga sama-sama mampu ya. Gitu. Nah, perumpamaan orang pelit dan suka berinfak. Ada juga perumpamaannya nih. Dari Abdurrahman bin Hurmuz, aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang bakhil atau pelit dengan orang yang suka berinfak adalah seperti dua orang yang padanya terdapat selendang besi yang terbalut dari dada hingga tulang selangkanya. Maka bagi yang suka berinfak, selendang besi itu akan semakin longgar dari kulitnya sehingga menutupi kulit dan menghapus bekasnya. Adapun bagi yang pelit, selendang besi itu semakin menempel pada hampir semua bagian lehernya. Dia berusaha meluaskannya, namun tidak juga bisa lapang. Beliau memberi isyarat dengan jarinya ke arah lehernya. Ini permisalan ya. Jadi orang yang pelit itu makin susah. Makin cinta harta ya makin susah lah. Ya. Yang ke-13, dinar atau rupiah yang paling utama. Saya menggunakan rupiah karena dinar itu kan berlakunya di Arab dulu ya, di zaman Nabi. Kalau kita di Indonesia ini kan rupiah ya. Dari Abu Asma, dari Tauban, bahwa Nabi SAW bersabda, dinar yang paling utama adalah satu, dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya, istrinya, dan anak-anak yang masih dalam tanggungannya. Yang kedua, dinar yang dibelanjakan seseorang untuk kendaraannya di jalan Allah. Dan tiga, dinar yang dibelanjakan oleh seseorang untuk para sahabatnya di jalan Allah. Jadi kalau kita tuh rupiah yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya, rupiah yang dibelanjakan seseorang untuk kendaraan di jalan Allah, rupiah yang dibelanjakan seseorang untuk para sahabatnya di jalan Allah. Abu Qilabah berkata, beliau mulai dengan keluarga. Kemudian beliau bersabda, lalu siapa yang lebih besar pahalanya dari seorang membelanjakan hartanya untuk keluarganya? Di mana dengannya Allah muliakan mereka dan memberi mereka kecukupan.
Nah, ringkasan. Dalil-dalil Al-Quran. Satu, harta yang diinfakkan ada yang lebih dari keperluan. Yang kedua, harta yang diinfakkan adalah harta yang dicintai atau disukai. Ketiga, berinfak dilakukan siang dan malam, sembunyi maupun terang-terangan. Yang keempat, berinfak dalam keadaan lapang atau menyempit. Yang kelima, urutan infak adalah orang tua, saudara kandung, anak yatim, orang miskin, musafir. Yang keenam, berinfak untuk mendapatkan ridha Allah. Yang ketujuh, berinfak tidak berlebihan dan tidak pelit. Yang delapan, berinfak satu diberi imbalan 700. Nah, dalil hadis. Satu, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Yang kedua, maksimal sepertiga harta. Yang keempat, berinfak dengan harta suami. Suami dapat setengah pahala bila tanpa izin suami. Suami mendapat pahala dari upayanya. Bendahara juga mendapat pahala dengan jumlah kadar yang sama. 4, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. 5, jangan membeli barang yang sudah diinfakkan. 6, sedekah atas nama orang tua yang sudah wafat, pahalanya sampai kepada orang tua yang dimaksud. 7, jangan menahan pemberian. 8, takut kepada neraka walaupun dengan sebutir kurma. 9, tahan sebagian harta untuk kebaikan diri sendiri. 10, berinfaklah, Allah akan berinfak kepadamu. 11, boleh iri kepada infak. 12, perumpamaan orang yang suka berinfak dengan orang pelit seperti orang memakai selendang dari besi yang terbalut dari dada hingga tulang selangka. Yang berinfak semakin longgar dan terhapus bekasnya, yang pelit semakin menempel pada seluruh bagian leher. 13, dinar atau rupiah yang paling utama, yang diinfakkan untuk keluarganya, yang dibelanjakan seseorang untuk kendaraan jalan Allah, yang dibelanjakan seseorang untuk para sahabatnya di jalan Allah. Sekian. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan dari dalil Al-Quran dan dalil hadis tentang infak. Semoga bermanfaat. Kalau Anda ingin mengikuti terus video-video saya, silakan di subscribe. Kalau Anda menyukainya, silakan di like. Kalau Anda menganggap ini perlu orang tahu, silakan di share. Sekian bisa sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Saya sudahi ya. Bila taufiq wal hidayah. Mari kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Saya sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.